Apa ini? Juni 2026. Rumah tua keluarga Su di Desa Baini. Ruang utilitas di lantai 2. Penemuan vas biru putih dari Dinasti Yuan. Harga pasar 2 juta yuan. Ini. Bukankah ini ruang utilitas di lantai 2 rumahku? Mengapa tahun baru saja berlalu? Ada berita dari bulan Juni. Apakah itu virus di telepon? 28 Februari, pukul 14.23. Su Chen mengaku kepada orang tuanya bahwa dia menganggur saat melihat informasi rekrutmen di balkon, memicu instalasi Future News App. Ini bukan virus. Aplikasi ini yang didorong adalah informasi masa depan. Jika ini benar, saya dapat menghasilkan uang menggunakan app ini. Tidak perlu khawatir tentang pekerjaan lagi. Masih bisa. Biarkan orang tuamu menjalani kehidupan yang baik. Sungguh. Itu benar. Botol ini dan yang ditunjukkan di telepon persis sama. Ayah, ibu, hari-hari baik kita. Ini benar-benar datang. Aku akan pergi ke toko barang antik di kota. Jual vas ini untuk mendapatkan uang. Halo, saya ingin menjual barang ini. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Menjual sesuatu, ya. Hanya barang-barang yang ada di tas kain Anda. Berapa nilainya? Jangan mengambilnya dari suatu tempat. Anda ingin menyelesaikan masalah di sini? Bagaimana caramu berbicara? Ini di rumah lamaku. Menemukan benda-benda tua, bukan sampah. Perhatikan baik-baik sebelum membicarakannya. Aduh. Mengembalikan benda-benda lama. Hanya warna dan tekstur glasir ini. Lihat saja, palsu yang diproduksi secara massal. Saya pikir Anda hanya ingin uang. Berpikir gila. Dapatkan makanan jalanan. Datanglah ke toko barang antik untuk mengisi ulang tenaga. Cepat, kemas, dan bawa pergi. Jangan tunda bisnis kami. Kenapa kamu bilang itu palsu? Apakah Anda memperhatikan dengan cermat? Ini jelas merupakan hal yang lama. Mengapa? Hanya karena saya dalam bisnis ini telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Buat masalah seperti ini lagi, aku akan menelepon keamanan. Xiao Li, apa yang diributkan? Siapa yang menyuruhmu memperlakukan tamumu seperti ini? Manajer Zhang, kamu di sini. Orang ini membawa barang palsu ke toko dan ingin menjualnya. Dia masih tidak senang ketika saya mengusirnya. Apakah kamu membuat masalah di sini? Su Chen, teman sekelas lama. Apakah itu kamu? Sang Ting, kamu bekerja di sini? Ya, ini toko saya. Saya melihat botol Anda. Sepertinya vas biru dan putih dari Dinasti Yuan. Bentuk lengkap. Warna rambut biru dan putih kaya dan murni. Ini adalah barang langka dan asli. Xiao Li, Anda baru saja mengatakan ini palsu. Manajer Zhang, saya buta dan tidak melihatnya. Penglihatan buta bukanlah alasan. Sebagai pegawai toko, Anda tidak hanya memiliki kemampuan profesional di bawah standar, menilai orang dari penampilannya, mengejek tamu. Ini ada di toko saya. Itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kamu sekarang segera minta maaf kepada pria ini. Pak, maaf. Saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Aku seharusnya tidak menertawakanmu. Saya tidak seharusnya mengatakan botol Anda palsu. Tolong maafkan saya. Lupakan saja. Su Chen, maaf telah membuatmu merasa bersalah. Tunggu sebentar. Su Chen, harga pasar botol Anda. Mungkin sekitar 2 juta. Saya punya cek di sini. Ada 2 juta di dalamnya. Saya dengan tulus membeli. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Itu juga tertulis di aplikasi. Bisa dijual 2 jutaan. Sepertinya Zhang Ting tidak berbohong padaku. Oke, terima kasih Zhang Ting. Tidak hanya itu membantu saya. Dan mereka memberikan harga yang wajar. Itu pasti Su Chen. Kami adalah teman sekelas lama. Tentu saja aku tidak akan kehilanganmu. Dan botol ini benar-benar bayi yang baik. Ini adalah keberuntungan saya untuk bisa mendapatkannya. Ya. Tingkatkan kemampuan profesional Anda di masa depan. Perlakukan tamu dengan setara. Ini terjadi lagi. Anda tidak akan datang. Ya. Manajer Zhang, saya ingat. Tidak pernah lagi. Ya. Oh benar. Masih akan ada hal lama seperti ini di masa depan. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Saya akan memberi Anda harga yang paling adil. Bagus pastinya. Orang tua menyampaikan kabar baik kepadamu. Kembali, Bibi, Paman. Kenapa kamu di sini juga? Bagaimana? Aku tidak bisa datang ke rumahmu. Chahena, mengapa kamu begitu bahagia? Apa yang terjadi? Ibu, saya meninggalkan rumah lama saya di rumah. Vas yang saya temukan terjual, menghasilkan 2 juta. Nanti, kami tidak perlu khawatir lagi. Benar, saya benar-benar menghasilkan 2 juta. Chahena, apakah kamu berbohong kepada kami? Bagus. Sekarang tentang pekerjaan Anda. Tidak perlu terburu-buru. Hari-hari keluarga kami. Saya bisa bersantai dengan cepat. 2 juta. Su Chen, apakah Anda takut tergila-gila pada uang? Di rumah tuamu yang kumuh itu. Dapatkah Anda menemukan sesuatu yang berharga? Saya khawatir saya tidak tertipu. Bawa kembali tiket palsu. Menipu orang tuamu. Itu keponakan tertua. Bersikaplah lebih membumi. Jangan selalu berpikir untuk mengambil jalan yang salah. Jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan, Paman bisa membantumu. Cari pekerjaan di lokasi konstruksi. Meski sedikit lelah, tapi ini uang yang serius. 2 juta yang tidak bisa dijelaskan ini. Saya sangat khawatir. Bibi dan Paman, cek saya asli. Vas itu adalah aku. Dijual ke toko barang antik teman sekelas lama. Benar-benar dapat diandalkan. Lihat dengan cepat. Pada cek ini, tidak ada yang menandatangani. Ini jelas merupakan cek palsu. Kamu nak. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Masih ingin berbohong kepada orang tuamu? Chahena. Ini. Mengapa ini tidak ditandatangani? Akankah ini benar-benar palsu? Ini tidak mungkin. Saya dengan jelas melihatnya mengisinya saat itu. Kenapa kamu tidak menandatanganinya?
Ia juga mengatakan hal itu tidak salah. Cek yang tidak ditandatangani. Hanya selembar kertas bekas. Aku melihatmu. Baru saja tertipu. Masih sulit di sini. Su Chen. Maaf. Saya hanya, ketika saya sedang melihat tagihan saya menemukannya. Cek itu untukmu. Lupa menandatangani. Jadi aku mengejarmu secara khusus. Buatlah itu untukmu. Paman Bibi. Saya benar-benar minta maaf. Terlalu sibuk sekarang. Jadi, saya tidak sengaja lupa menandatanganinya. Membuatmu khawatir. Vas yang dijual oleh Su Chen. Ini adalah vas biru dan putih dari dinasti Yuan. Benar-benar bernilai 2 juta. Cek ini. Juga benar dan efektif. Terima kasih Zhang Ting. Saya ingin berpekan Anda untuk melakukan perjalanan khusus. Seharusnya, akulah yang pertama-tama mengabaikan tugasku. Itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku berangkat dulu. UPS. Hei. Berjalan perlahan. Oh, ini. Tidak mungkin salah kali ini. Bibi dan Paman. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Cek saya palsu. Katanya aku gila karena ini menghasilkan uang. Dia juga mengatakan bahwa saya mengikuti jalan yang jahat. Kenapa kamu tidak bicara sekarang, Chehner? Bibi juga mengkhawatirkanmu. Apakah Anda pernah ditipu? Bibi juga baik untukmu. Ya, Chehner. Kami juga peduli padamu. Karena Che itu asli. Itu sangat baik. Peduli padaku. Mengapa saya tidak dapat melihat bahwa saya peduli? Saya hanya melihat ejekannya dan memandang rendah. Kamu baru saja berkata, di rumah lamaku tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga dan bilang aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saat Anda hanya bisa pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Mengapa kamu tidak berpikir kamu peduli padaku? Jadi apa? Ada hal lain yang terjadi di rumah. Aku berangkat dulu. Orang tua membuatmu khawatir. Nanti, aku pasti akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Dengan perangkat lunak masa depan ini, apakah Anda masih khawatir tidak menghasilkan uang? Berita. 10 Maret 2026. Kota Lingnan akan mengantar masuk pendinginan besar yang jarang terjadi dalam sejarah. Jeruk manis tidak dipanen tepat waktu. Pangkas produksi sebesar 40% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Harga jeruk manis akan naik tajam. 10 hari lagi, harga jeruk manis akan naik tajam. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Manfaatkan perbedaan harga ini. Dana yang ada hampir 2 kali lipat. Peluang bisnis saya akhirnya datang. Tapi saya harus menghabiskan semua 2 juta itu. Jangan sampai kehabisan tenaga membeli jeruk manis. Benar. Perlu mencari bantuan terlebih dahulu. Kamu misterius. Mengapa Anda membawa saya ke pasar buah? Apakah Anda tertarik melakukan sesuatu yang besar? Saudara Su. Sekarang semua orang ada di sini. Lalu aku akan mulai berbisnis. Saya tahu 2 juta. Rencananya menjadi 4 juta. Ketika saatnya tiba, semua orang menghasilkan uang. Saudara Su, mantan teman bermain. Anda adalah satu-satunya yang memiliki ide lebih cerdas. Berhentilah bersikap sok. Ayo. Jual jeruk manis, lewati perantara. Akses langsung ke petani buah. Beli rendah jual tinggi. Saudara Su, luar biasa. Jangan khawatir, saya punya banyak saudara laki-laki. Masalah tenaga kerja, saya akan mengurusnya. Jadi apa langkah pertama sekarang? Kunjungi saja petani buah di sekitarnya. Tanyakan tentang situasinya. Bagus. Paman, bagaimana cara menjual jeruk gula? Pilih kotak terbaik. Kirim dia ke hotelku. Oke. Yo, bahkan orang miskin pun datang untuk membeli sesuatu. Ini bukan mantan pacarku. Generasi kedua kaya yang berselingkuh. Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Su Chen. Jeruk ini tidak dijual dalam jumlah besar. Anda datang ke tempat yang salah. Bukan? Apa yang salah? Belilah jeruk gula. Saya juga merasa bahwa saya lebih unggul dari orang lain. Hei, bos Su baru-baru ini mendapat 2 juta. Apa yang terjadi dengan membeli sekotak jeruk manis? Beranikah Anda bertanya kepada bos ini, berapa banyak yang kamu inginkan? Paman, tanyakan pada petani buah di sekitar Anda. Jika harganya tepat, berapa biaya yang harus saya bayar? Tidak. Hasilkan uang karena keberuntungan. Saya pikir saya punya kemampuan. Kamu melakukan ini, membalik perdagangan. Jeruk gula ini. 1 potong paling banyak lebih dari 2 potong. Ini hanya tahun baru. Outputnya hanya akan lebih banyak. Harga lebih rendah. Sayang. Katakan ini padanya. Apa gunanya? Juga. Saya menunggu untuk melihat apa yang Anda bayar. Hari di mana aku tidak punya uang. Pergi. Memiliki rasa. Tidak perlu. Paman, saya menepati janji saya. Anda mendiskusikan hal ini dengan penanam buah. Saya memiliki 2 juta di tangan saya. Membeli semuanya sebagai jeruk gula. 2 juta apa? Hei. Bagus. Hai saudara, saya mengikuti keinginan Anda. Saya sudah memberitahu semua petani buah di sekitar. Mereka melihat Anda bermurah hati. Mereka semua mengatakan saya akan memberikannya kepada Anda $1 lebih murah. Saya menghubungi gudang pendingin di kota. Ada juga tempat untuk menjaga kesegaran. Ingat nanti, bicaralah dengan saudara-saudara yang pergi ke kebun yang berbeda. Saat memetik, pertahankan beberapa cabang. Tetap segar lebih lama. Ya saya mengerti. Selanjutnya, tunggu saja sampai waktunya matang. Saudara Su, Anda benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Gelombang dingin yang parah tahun ini akan datang. Banyak bisnis. Semua orang memohon untuk membeli dari kami. $1.8. 3 potong gula jeruk. Saya berbalik dan menjualnya seharga 8 yuan. 10 yuan.
Hanya perhitungan sederhana. Dikurangi biaya, laba bersih kami saat ini menghasilkan 2 juta. Su Chen, apakah Anda mampu mengendalikan angin dan hujan? Berlebihan. Saya beruntung. Menghasilkan banyak uang. Semua saudara menerima dividen. Bos Su, ini adalah hadiah kecil. Jeruk gula di kota dan kabupaten, semuanya ada di tangan Anda. Saya juga ingin bagian kuenya. Bos Liu, bagaimana saya mengingatnya? Beberapa hari yang lalu, putramu juga berkata, Anda tidak punya uang sepeser pun menunggu saya membayarnya. Maaf, Bos Su. Lebih keras. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Sangat ragu-ragu. Maaf, Bos Su. Mampu berbisnis adalah hal yang baik, tapi kita juga harus mendidik anak kita dengan baik. Hei ya. Yang diajarkan Bos Su padamu adalah 2026, seorang pemula teknologi dari kota kecil, teknologi Hahai, mengembangkan chip baru. Harga saham melonjak hingga batas harian. Hei. Bos Su. UPS. Halo Bos Su. Saya dari kota, bos teknologi Hahai. Saya mendengar tentang investor jenius, Bos Su. Kami berasal dari kampung halaman yang sama dengan saya. Saya hanya ingin datang, kenali satu sama lain. Teknologi Hahai. Itu ada di berita sekilas, perusahaan yang akan lepas landas di masa depan. Apapun yang terjadi, jangan pergi ke Treat Restaurant. Bos Yo tidak akan melakukannya. Anda datang ke sini khusus untuk mengunjungi saya, bukan? Sebenarnya, saya ingin mencari Bos Su, disponsori oleh Lala, perusahaan kami sekarang, kebutuhan dana yang mendesak. Bos Yo, Bos Liu, silakan duduk. Pelayan, sajikan 2 set mangkuk dan sumpit lagi. Bos Su tidak tahu sesuatu. Orang ini Yo Hao. Perusahaan teknologi apa yang Anda dirikan? Ini adalah karyawan tahun baru Imlek. Saya bahkan tidak mampu membayar gaji saya. Saya pikir itu akan segera ditutup. Saya khawatir saya tidak akan menginvestasikan uang di dalamnya. Itu tenggelam lebih cepat dari air. Saya khawatir saya tidak akan menginvestasikan uang di dalamnya. Itu tenggelam lebih cepat dari air. Bos Liu benar. Tapi selama kita bisa melewatinya, menunggu produk kami diluncurkan secara online, semuanya akan baik-baik saja. Bos Su, Anda menghasilkan banyak uang sekarang. Tidak perlu berinvestasi dalam hal ini. Industri berisiko tinggi. Saham teknologi apa yang ingin Anda investasikan? Saya rekomendasikan satu pada Anda. Masa depan Shengteng. Masa depan Shengteng adalah yang dikenal sebagai perusahaan dengan potensi masa depan terbesar di Provinsi Lingnan. Saya mendengarnya dalam beberapa tahun terakhir. Stoknya terus meningkat. Gadis, itu benar. Bos Su, sebenarnya aku juga tidak ingin banyak. Selama Anda memilih saya, 1,5 juta sudah cukup. Saya berinvestasi 3 juta. Bos Su, ingin membeli 3 juta saham Shengteng. Saya ingin menggunakan 3 juta ini. Pilih semuanya. Teknologi Hahai. Benar. Sungguh. UPS terima kasih. Terima kasih, Bos Su. Bos Su, Anda menginvestasikan uang Anda pada orang seperti ini. Ini benar-benar membuang-buang uang. Bos Liu, tampaknya filosofi bisnis kami tidak sesuai. Lain kali saya punya kesempatan. Mari kita bekerja sama lagi. Ini. Marco, mengantar tamu. Ya. Ayo pergi. Aizen mau Taizen. Bersenandung. Hehe. UPS. Terima kasih banyak. Bos Su mengerti. Saya akan kembali dan memberitahu Anda kabar baik nanti. Beritahu saya staf. Tunggu hingga produknya keluar. Saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Bagus. Benar. Saya menghasilkan uang. Saudara-saudara di sini, tolong ingat sesuatu. Jangan beritahu keluargaku untuk saat ini. Bagus. Orang ini Su Chen. Bukankah itu hanya menjual kembali jeruk manis, menghasilkan sejumlah uang? Dia benar-benar menganggap dirinya serius. Dia adalah seorang ahli investasi sekarang. Ayah. Saya mengatakan semuanya. Anak itu sombong. Terserah. Menunggu investasi 3 juta ini. Masukkan semuanya. Saya melihat bagaimana dia masih melompat-lompat. Ini selesai begitu cepat. Saya pikir saya harus menunggu sampai bulan depan. Itu pasti Bos Su. Saudaraku. Antusias setelah menerima dana. Pekerjaan sebulan. Itu dilakukan dalam beberapa hari. Kita perlu memperhatikan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Tunggu sampai perusahaan mendapat untung. Saudara semuanya adalah pahlawan. Ya. Pesan suara. Panggilan FaceTime. Su Chen, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Perusahaan kecil itu tidak lari, kan? Tebak. Sebagai Presiden Kamar Dagang, ayah saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi konferensi peluncuran produk baru Shengteng malam ini. Oke. Beritahu ayahmu, saya akan berada di sana. Oke. Beritahu ayahmu, saya akan berada di sana. Bos Su, malam ini, konferensi peluncuran produk baru Shengteng. Perusahaan kami juga akan berpartisipasi. Kebetulan saya akan menghadiri pertemuan tersebut. Mari perkenalkan produk perusahaan kita. Ya, ngomong-ngomong, Bos Su, beberapa hal. Saya membuat keputusan secara pribadi. Anda sekarang adalah perusahaan kami, pemegang saham terbesar. Saya akan mencari seseorang untuk mencari tahu. Menurut tanggal lahir Anda, saya akan mengubah nama perusahaan. Panggilan, Teknologi Mingzu. Ambil arti lilin yang bersinar saja. Oke, aku mengerti. Saya akan menghadapinya sekarang. Bos Su, di sana, di jalur produksi. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya harus pergi ke sana. Konferensi pers malam ini. Saya mungkin akan tiba beberapa saat kemudian. Ya.
Anda benar-benar tahu cara memilih tempat untuk berkencan. Semua orang pergi ke bioskop. Kamu sebenarnya bawa saya ke peluncuran bisnis. Saya tidak sendirian. Apakah kamu tidak terbiasa datang ke tempat ini? Kamu dan ayahmu telah melihat adegan besar. Ini mengundang Anda untuk datang. Bantu aku tenang. Su Chen. Anda benar-benar berani datang. Saya pikir investasi Anda gagal. Sudah bangkrut. Bersembunyi di rumah dan menangis. UPS. Jangan katakan itu. Bos Su pasti akan menerimanya. Bagaimanapun, tingkat kerugian ini. Biarkan saja Bos Su. Baru saja kembali ke kehidupan normal. Cheng Teng akan merilis produk baru malam ini. Stoknya pasti akan naik tajam saat itu. Kesenjangan antara kamu dan aku itu hanya akan menjadi lebih besar. Saya pikir saham Yo Hao harus lebih tinggi dari Cheng Teng. Bukankah itu hanya penjualan kembali barang? Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai dewa saham. Taruhan? Taruhan saja. Jika apa yang kamu katakan itu benar, saya di tempat ini belajar merangkak seperti anjing. Lakukan apa yang Anda katakan. Terima kasih teknologi Cheng Teng. Terobosan dalam teknologi. Cantumkan biaya chipnya. Mencapai rekor terendah. Sebagai produsen veteran, Cheng Teng, rantai teknologinya sempurna. Meskipun Cheng Teng lambat dalam memperbarui, tapi tidak ada produsen di lokasi, mampu mengalahkan orang lain. Udik. Apakah kamu mendengarnya? Cheng Teng sekarang ada di pasaran. Perusahaan teknologi terkemuka. Jangan tidak sabar, ada orang lain di balik ini. Semuanya. Ini yang terakhir hari ini. Perusahaan yang memamerkan. Kami juga penyelenggaranya. Pengaturan yang disengaja, perusahaan terakhir. Produk mereka. Dapat dikatakan ini untuk seluruh industri. Subversi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Teknologi Mingzhu. Bawa mereka kepada kami. Hasil penelitian ilmiah terbaru. Chip ini disebut Zulong. Dengan harga terjangkau. Dan kekuatan komputasi berulang. Sebuah terobosan bagi perusahaan Cheng Teng. Monopoli atas seluruh industri. Ini. Saya membeli perusahaan mereka sebelumnya. Orang-orang yang berbagi jangan menghasilkan uang sampai mati. Sekarang, saham Cheng Teng jatuhnya tebing. Apakah Anda yakin tidak ingin menjualnya? Tetap saja. Sudahkah Anda mempertimbangkan caranya? Menjadi seekor anjing. Apa yang kamu banggakan? Tahukah kamu? Apa namanya? Unta kurus. Lebih besar dari kuda. Itu saja. Perusahaan lain menghasilkan uang. Apa yang kamu banggakan? Anda benar-benar tahu cara bertarung dengan orang lain. Saham Anda kehilangan uang. Mengapa kamu melampiaskan amarahmu padaku? Permisi, bos teknologi Mingzhu. Apakah kamu di sana? Anda adalah bos teknologi Mingzhu. Benar-benar muda dan menjanjikan. Su Chen, ini sangat penting. Konferensi pers. Kamu di sini lagi. Berpura-pura menjadi orang lain untuk menimbulkan masalah. Aku akan menelepon keamanan. Mengundangmu keluar. Su. Saya ingat bos teknologi Mingzhu. Bukankah nama keluargamu Yo? Keamanan. Di mana keamanannya? Singkirkan pembuat onar ini. Keluar. Tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yo Hao. Kamu dan Su Chen sungguh. Sarang ular dan tikus. Beraninya kamu menghentikanku? Percaya atau tidak, aku akan mengajakmu keluar bersamaku. Bagaimana? Konferensi pers ini. Kami tidak diterima di teknologi Mingzhu. Minggu. Yo Hao. Ya, bos teknologi Mingzhu. Itu namanya. Tuan Yo Hao. Bisakah kamu memberitahuku? Apakah ada situasi terkait perusahaan? Tuan Su. Semuanya. Hal pertama yang ingin saya ucapkan terima kasih. Ini dia yang berdiri di sampingku, Tuan Su Chen. Dia adalah perusahaan kami saat ini, pemegang saham terbesar. Tanpa dukungannya, perusahaan kami tidak akan seperti sekarang ini. Tuan Yo, teknologi Mingzhu menjadi terkenal dalam sekejap. Nilai pasar langsung melebihi 100 juta. Saya ingin bertanya pada Anda di masa depan. Apa rencananya? Langkah pertama ini, kita harus memberi penghargaan, selalu percaya, dan membantu karyawan kami. Umpan balik selalu mendukung pemegang saham kami. Lalu, gunakan teknologi kami untuk mendukung lebih banyak orang seperti kami, miliki mimpi. Perusahaan dengan potensi. Bos Xiao Liu. Apakah kata-katamu masih diperhitungkan? Pengusaha memperhatikan integritas. Anda tidak ingin berada di depan banyak orang, media dan tamu. Ingin orang lain mengetahuinya. Anda adalah orang yang pengkhianat, nakal. Wang. Wang. Nak-nak. Bangun-bangun. Bangun dengan cepat. Datang dan lihat. Cepat. Ayo.
Nak, lihat. Inilah yang diceritakan oleh TV. Apakah semuanya benar? Nak, kamu benar-benar memulai sebuah perusahaan. Ya. Ada apa di pagi hari sepagi ini? Suamiku punya satu hari ini. Seorang klien besar akan datang menemui Anda. Adik-adiknya. Ikutlah denganku untuk membeli sesuatu. Perlakukan diri Anda dengan baik. Berita tahun baru. 2026. Pengusaha farmasi terkenal Santian di keluarga Su di desa Baihe meninggal karena keracunan makanan saat mengunjungi kerabat dan teman. Meninggal pada usia 49 tahun. Setelah penyelidikan, Santian sangat alergi terhadap apel. Santian. Pelanggan besar. Hari ini. Tidak. Aku harus mengingatkan ibuku. Saya tidak bisa membiarkan siapapun mengalami kecelakaan di rumah saya. Tuan Matahari. Silakan masuk ke dalam. Hahaha. Hai Su Chen. Ayo, ayo, ayo. Ambilkan Tuan San segelas air. Anak ini tidak memiliki penglihatan. Sungguh. Hahaha. Itu. Hal seperti itu. Ya, kamu bilang yang kamu punya. Sebuah proyek untuk penelitian dan pengembangan obat baru. Siapa yang melakukannya? Makan dulu. Sambil makan, bukan membicarakan bisnis. Hahaha. Benar, benar, benar. UPS. Kulit menjadi keriput jika dibiarkan terlalu lama. Dan buah-buahan lainnya cocok untuk membuat jus. Ibu, Bibi, Anda tidak siap. Buah apa? Apa hubungannya denganmu? Ini untuk yang terpandang. Disiapkan oleh para tamu. Datanglah ke Tuan San. Makanlah buah-buahan terlebih dahulu untuk menambah nafsu makan. Ini adalah jus segar. Anda juga harus mencobanya. Su Chen, apakah kamu akan memberontak? Ya Tuhan, anakku, apakah kamu kekurangan senjata? Minta maaf pada Tuan San. Maaf. Paman Matahari, maaf. Saya membaca berita yang melaporkan itu. Kamu tidak suka apel. Jadi saya cemas. Baru saja mencuri jus apel. Jus apel. Ju Juncheng. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Bukankah aku sudah menekankannya padamu? Apakah saya tidak makan apel? Tuan Matahari, apel ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Bukankah dokter sudah mengatakannya? Sebuah apel sehari. Dokter menjauh dariku? Saya pikir dokter sedang mengunjungi saya. Alergi apel saya. Tidakkah kamu tahu? Anda adalah Su Chen. Aku menyebut nama ini. Mengapa begitu familiar? Anda adalah Kabupaten Rakchon kami. Munculnya pengusaha muda berprestasi. Tuan Xiao Su. Nama yang sudah lama dikagumi. Sama-sama. Di mana? Aku masih memikirkan hari itu. Ingin Anda mengajari saya cara berdagang saham? Tidak tahu. Saya memilikinya. Kebetulan ada satu. Pengiriman pesanan obat baru. Apakah Xiao Su selalu tertarik untuk mengambilnya? Apa Tuan San? Apa Tuan San? Kamu memanggilnya apa? Tuan Xiao Su sekarang memiliki kekayaan puluhan ribu. Izinkan saya memanggil Anda Bos Su. Tidak terlalu banyak. Apa? 10 juta ribuan dolar. Paman Matahari, perusahaan saya baru saja dimulai. Bisnis farmasi. Saya juga tidak akrab dengannya. Jadi, mungkin tidak besar. Su Chen, kamu tidak familiar dengannya. Paman mengenalnya. Paman, bantu kamu melakukannya. Keluarga sendiri. Berapa banyak uang yang mudah untuk dikatakan? Benar, Su Chen. Anda tidak mengerti bisnis. Pamanmu mengerti. Mintalah pamanmu untuk membantumu. Benar. Dengarkan nada ini. Tidak tahu. Saya pikir kamu adalah ayah saya. Aku tidak akan memanjakanmu. Ya. Tuan Matahari, saya benar-benar tidak bisa melakukan bisnis ini. Jangan tunda bisnis Anda. Anda dapat menemukan orang lain untuk melakukannya. Ya. Saya mengerti. Xiao Su selalu bersinar. Lewat sini. Besok. Kebetulan ada bos besar lewati kami. Xiao Su selalu ingin berbisnis. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada Tuan Matahari. Saya memberanikan diri untuk bertanya. Bukan begitu. Tuan Lin dari keluarga Lin akan datang. Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Jadilah manusia. Langkah pertama adalah melakukannya dengan baik. Urusannya sendiri. Tuan Xiao Su, beri aku hadiah. Mengapa kamu tidak pergi dan ikuti aku? Apa yang harus diberikan? Tidak bisakah kamu mendengarnya? Tuan San tadi, arti di balik kata-kata itu. Biarkan saja Su Chen mengikutinya sendirian. Jangan biarkan kami mengikuti. Aku bertanya padamu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membeli apel? Apa yang terjadi denganmu? Itu bukan Anda dan Anda tidak menjelaskannya. Saya akan tahu. Dia alergi terhadap apel. Berita tahun baru, 15 Juli 2026. Menderita penyakit sepanjang tahun. Lin Qingfeng, Presiden Grup Lin. Dia disembuhkan oleh Dr. Yu Tao. Presiden Lin mengungkap pengobatan rahasia. Ternyata itu air seni anak-anak. Ternyata itu adalah CEO Lin. Mendapat penyakit aneh. Penyembuhannya juga sangat sederhana. Hanya saja tidak ada yang berani mencoba. Halo Zhang Ting. Apa yang kamu inginkan dariku? Ayahku berharap. Bisakah kamu datang ke rumah kami? Dia sepertinya punya sesuatu. Hal yang sangat penting. Aku harus memberitahumu. Oke, aku akan datang ke rumahmu sekarang. Paman Zhang, halo. Aduh. Xiaen ada di sini. Duduklah di dalam dengan cepat. Ayo, duduklah di sebelah Zhang Ting. Paman Zhangmu ada di rumah. Aku akan meneleponnya. Su Chen, oke.
Ayahku 2 hari ini, teruslah membicarakanmu. Mereka yang tidak tahu berpikir seperti itu. Anda adalah putra kandungnya. Saya bisa. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku tidak ingin mempunyai adik laki-laki. Paman Zhang dengan sungguh-sungguh. Panggil aku ke sini. Apakah karena aku baik-baik saja? Ingin menikahkan putriku denganku. Duduklah, Su Chen, duduk. Jangan terlalu sopan. Xiao Su. Saya punya sesuatu yang sangat penting. Ingin berdiskusi denganmu. Saya tidak tahu apakah Anda setuju atau tidak. Saya melakukannya. Ayahku tidak berkata apa-apa. Apa yang kamu inginkan? Xiao Su. Sehari sebelum kemarin. Saya mengerti. Kamu dan Santian, Tuan San bersama. Paman Zhang. Anda mencari Tuan San. Ada apa? Saya punya teman. Presiden Lin. Kesehatannya tidak baik akhir-akhir ini. Paman ingin memintamu bertanya pada Tuan San. Lihat apakah Anda bisa mendapatkannya dari dia. Dapatkan obat untuk dijual. Berikan pada Tuan Lin dalam 2 hari. Oke Paman Zhang. Serahkan saja padaku. Su Chen. Anda telah banyak membantu Paman. Sebenarnya. Tidak perlu memberinya obat. Kirimkan saja aku ke sana. Saya rindu Tuan Su. Anda seharusnya tidak memiliki kebiasaan ini, bukan? Apa yang kamu pikirkan? Maksudku, saya bisa menyembuhkan penyakit Tuan Lin. Tuan Lin. Ini dia. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Dewa Saham. Kurang dari sebulan. Dipanggil. 10 anak muda berprestasi di kota ini. Halo Tuan Lin. Tuan Lin. Ini putriku. Sang Ting. Duduklah. Tuan Lin. Anda sakit. Sudah lama, kan? Belum bagus. Rumah sakit tersier apa? Dokter-dokter ternama dalam dan luar negeri. Saya memperhatikan semuanya. Mereka tidak dapat menemukan penyebab apapun. Ya. Kami baru saja menunjukkannya kepada Tuan Lin. Ini sangat rumit. Tuan Lin. Saya belajar dari Paman Zhang. Saya mendengar tentang Anda. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Namun, aku harus membuatmu berbaring di tanah dulu. Tidak besar atau kecil. Mengapa kamu sangat malu? Biarkan Tuan Lin berbaring. Bolehkah saya bertanya pada pria ini? Kamu, dari sekolah kedokteran mana Anda lulus? Saya sama sekali bukan mahasiswa kedokteran. Begitu banyak ahli yang tidak berdaya. Anda orang awam. Mengapa kamu bertingkah seperti badut ketika kamu melompat keluar sekarang? Hanya seorang anak kecil. Presiden Lin tidak memberimu sesuatu untuk dimainkan. Itu tidak akan menunda apapun. Anda tidak akan kehilangan sepotong daging pun jika mencobanya. Masih mengatakan, Anda khawatir saya berhasil mencuri pekerjaan Anda. Tuan Lin. Jangan melihat usia Su Chen yang masih muda. Tapi dia sebenarnya, ada banyak cara untuk mengetahuinya. Karena itu adalah Lao Zhang dan Lao San direkomendasikan. Tentu saja saya tidak akan meragukannya. Tapi anak itu benar. Bahkan jika Anda mencobanya, Anda tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Berbisnis berarti memiliki semangat mencobanya. Tuan Lin benar. Tuan Xiao Su, bagaimana Anda berencana untuk mengobatinya? Tuan Lin, silakan tutup mata Anda terlebih dahulu. Aku akan menyeduhnya. Hei, Su Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa Su Chen melepas celananya? Saya hanya berpikir Anda tidak memiliki keterampilan medis. Aku tidak mengira dia mesum. Apa yang terjadi dengan Lao San? Orang ini, aku baru saja melepas celanaku untukmu. Keinginan untuk melakukan kejahatan. Ini benar-benar obatnya. Gejala Tuan Lin. Hanya urin anak laki-laki yang murni dapat menyembuhkan. Aku keluar terburu-buru kali ini. Anak kecil itu tidak ditemukan. Menurutku, anak laki-laki saya yang dulu juga sama. Tuan Lin. Percayalah padaku sekali saja. Paket obat untuk menyembuhkan penyakit. Sebelumnya Tuan San, bakat muda seperti apa kamu? Akibatnya, Anda dipermalukan di depan umum. Ketua Lin. Di mana keamanannya? Katakan, apakah Anda dekat dengan Tuan Lin? Apa tujuan sebenarnya? Ketua Lin. Anda mendengarkan penjelasan saya. Pemuda. Memberimu kesempatan. Ini hanyalah pilihan terakhir. Tampaknya ini adalah cara yang keterlaluan. Jika aku sudah memberitahumu sebelumnya, dia pasti langsung diusir. Lanjutkan. Sebenarnya ada solusi lain. Tuan Su, tolong beritahu saya dan dengarkan. Metode ini terlalu lambat. Rebus saja telur dengan air seni anak dan makanlah. Akan lebih mudah menerimanya jika Anda hanya makan telur.
Wu Yu mengantar para tamu. Tuan Xiao Su. Silakan lewat sini. Tuan Lin tidak membutuhkan ini. Cara yang bengkok. Pelajari saja efek. Berani keluar dan praktek kedokteran. Jika bukan karena sifat baik Tuan Lin, sayangnya tidak hari ini. Saya harus meninggalkan rumah ini ke samping. Kepala pelayan Wu, kirimkan saja ke sini. Tuan Xiao Su, ada yang ingin ku minta. Butler Wu, cepat bangun. Kamu adalah orang tuaku. Saya benar-benar tidak sanggup menerima hadiah sebesar itu. Paman Wu. Mereka semua adalah orang-orang kita sendiri. Jika ada yang ingin Anda katakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tuan Su kecil yang baik. Saya harap kamu bisa. Cara membuat teh telur spesial. Katakan padaku. Ada banyak orang di tempat itu sekarang. Tuan Lin tidak bisa menyelamatkan mukanya. Saya mengerti, saya mengerti. Saya akan mencoba Tuan Lin ketika saya kembali. Akan ada ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya setelah semuanya selesai. Ya. Maka aku tidak akan mengirimmu jauh. Ya. Ayah. Kita berada dalam hal ini. Ada tanda di pintu hotel. Bisakah Anda menunggu sampai Bos Lin? Apa yang kamu tahu? Anda harus menunggu jika Anda tidak bisa menunggu. Tuan Lin dengan santai melampiaskan amarahnya. Itu cukup bagi kami berdua untuk mendapat penghasilan. Dua. Apakah kamu menungguku? Oh begitu. Apakah Anda menunggu Tuan Lin? Orang tuanya. Aku tidak punya waktu untuk bertemu kalian berdua. Su Chen. Anda tidak seharusnya begitu. Jalankan secara pribadi. Apakah kamu sudah diusir? Aku tidak seperti kamu. Tidak ada kesadaran diri sama sekali. Dalam cuaca dingin ini, jika Anda bersedia untuk terus menunggu, tunggu saja. Saya bisa pulang. Terima kasih telah mengundang saya makan malam hari ini. Aku akan mentraktirmu lain kali. Lalu saya ingin makan barbeque. Anda bahkan mengambilnya. Ngomong-ngomong, tidak ada pergerakan selama beberapa hari. Ayahku memintaku untuk bertanya padamu. Apakah itu dapat diandalkan? Tenang saja dan kirimkan. Su Chen. Aku tidak sedang membicarakanmu. Saya tahu cara bermain dengan ponsel saya setiap hari. Kakakmu masih bisa membaca, belajar dan belajar. Saya beruntung dan menghasilkan $2. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku lagi. Katanya, uang itu sangat mudah diambil. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Apakah karena Anda pada dasarnya tidak suka memungut uang? Lihatlah Su Chen. Sebagai orang yang lebih tua, saya perlu mengatakan beberapa patah kata kepada Anda. Kekayaan spiritual ini jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Lihatlah bakat dalam keluarga kita. Bukankah ini beberapa waktu lalu mendapat anggota grup Lin? Apa namanya? Oh, kaligrafi. Penghargaan kaligrafi. Saya harus belajar dari sepupu saya. Setelah membaca bukunya, saya masih baru mengenalnya. Bisa juga dijual langsung, menghemat lebih banyak uang. Benar? Saudara perempuan, pengurus rumah tangga Lin di luar. Saya menemukan Anda mengendarai mobil mewah. Itu ada di depan pintu kita sekarang. Apa yang kamu katakan itu benar? Tuan Lin benar-benar mengemudi ke sini. Kenapa aku berbohong padamu? Keluar dan lihatlah. Suamiku, kami memiliki keluarga yang berbakat. Tidak mengharapkan itu. Ini sedikit kompetisi. Begitu banyak perhatian. Tuan Lin secara khusus meminta saya untuk datang dan berkunjung. Di sebelah kiri adalah patung kuda emas murni. Itu berarti kesuksesan segera. Kotak hadiah di sebelah kanan berisi teh pohon induk dahong pao. Saya mendoakan yang terbaik untuk karir keluarga Su dalam ayunan penuh. UPS. Itu menghabiskan banyak uang bagi Tuan Lin. Tapi biayanya jutaan. Tapi persahabatan keluarga Lin kami lebih berat dari ini. Hitung jutaan. Terima kasih banyak, Direktur Lin. Kalian berdua adalah orang tua Su Chen. Kamu salah paham. Su Chen adalah keluarga kakak laki-laki tertua saya. Putra yang tidak puas. Itu saja. Kami adalah orang tua Ju Youchai. Hei, dialah yang bergabung dengan keluarga Linmu. Kompetisi kaligrafi. Memenangkan penghargaan. Kompetisi kaligrafi apa? Tuan Xiao Su. Saya sangat menyesal. Lihatlah keributan ini. Aku merasakan perasaanmu. CEO.
Apakah Anda melakukan kesalahan di suatu tempat? Saya dikirim oleh Tuan Lin ke Tuan Su. Memberikan hadiah. Saya tidak membutuhkan pengajaran Anda. Nak, kapan kamu sangat mampu? Mengapa? Su Chen mengenal orang-orang Lin. Tubuh Ketua Lin. Itu pasti lebih baik. Jauh lebih baik. Hal ini masih perlu dilakukan. Terima kasih banyak Tuan Su. Tunggu sampai aku bebas, saya pasti akan membawa hadiah. Kunjungi untuk mengucapkan terima kasih. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Baru-baru ini, Lin memegang A. Kegiatan Lau Ma. Xiao Su selalu tertarik. Anda bisa datang dan bermain. Oke, saya pasti akan datang dan berada di sana. Kepada siapa Anda pamer sedemikian tinggi, Jun Cheng? Tidakkah menurutmu itu aneh? Apa maksudnya? Biar ku beritahu padamu. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan Su Chen. Saya tidak tahu di mana saya mempekerjakan para aktor. Datang dan hukum kami. Saya khawatir kuda emas itu tidak berlapis emas. Daun teh, hanya beberapa tawar-menawar. Katakan sebaliknya, istri saya lebih pintar. Saya hanya akan mengatakannya. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Temui pimpinan Lin. Lagi pula ini agak murah. Bukankah orang tua itu mengatakan itu 2 hari yang lalu? Apakah Anda ingin makan udang longjing? Gunakan dengan benar. 25 Maret. Presiden Lin mengadakan pertemuan di kota. Kompetisi judi batu giok dan batu kuda tua. Permainan yang adil. Khususnya penyelenggara. Beri nomor pada setiap batu. Batu kesal nomor 16. Ketika seseorang memecahkan rekor, menangkan kompetisi. Aku sebenarnya tidak tertarik sama sekali, tapi jawabannya ada di wajahku. Tidak ada alasan untuk tidak pergi. Tepat sekali. Letakkan batu giok ini. Dulu membuat Zhang Ting, hadiah ulang tahun yang tepat. Hei, Su Chen. Anda juga harus mengetahuinya. Diselenggarakan oleh Lin. Kuda tua itu mengetahui permainan batu giok. Untuk melayani loter, kata mereka. Buka sekarang. Anda dapat membawa apa saja langsung. Kamu memanggilku keluar. Saya merasa seperti 2 orang. Keberuntungan bertambah. Akankah ada lebih banyak lagi? Saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Sungguh sial. Sungguh beruntung. Bagaimanapun, aku mengikuti ayahku. Mempelajari 1,5 gerakan. Lihatlah batu giok. Bukan masalah besar. Tunggu saja. Ikuti saya dan ambil uang. Bagus. Nomor 16. Benar saja. Berapa hari acara ini berlangsung? Tidak sampai tanggal 25 Maret. Batu itu tidak akan diambil. Su Chen. Kamu permukaan batu. Kelihatannya tidak bagus. Batu ini berkata, itu bisa berbicara. Apa yang dikatakannya? Katanya, itu seluruh tempat batu paling berharga. Yo. Ada anak bodoh di sini, berbicara dengan batu itu. Batu-batu kecil, katakan padaku. Di dalam dirimu, apakah itu hijau kekaisaran? Su Chen. Ini adalah kegiatan dipandu oleh Lin. Anda juga berhak berada di sini. Mereka yang tidak tahu berpikir seperti itu. Nama keluargamu juga Lin. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan sesuatu tentang saya? Saya mewakili keluarga Liu. Menerimanya secara pribadi dari Tuan Lin. Undangan terkirim. Daripada seperti tikus yang menyelinap masuk. Ini jelas merupakan hari yang membahagiakan. Anda harus main-main di sini. Percaya atau tidak? Tunggu sebentar. Orang-orang Lin akan menangkapmu. Lin. Tangkap aku. Kepala pelayan Wu. Ini orangnya. Membuat masalah di sini. Cepat keluarkan dia. Putra pengusaha kaya Liu. Ini aku. Kualifikasi Anda. Ayahmu yang memintanya untukmu. Jika kamu di sini lagi, melecehkan tamu-tamu kami yang berharga, saya akan menelepon seseorang, mengundangmu keluar. Dia. Tamu terhormat. Tuan Su. Dia ketua kami, diundang secara pribadi. Ini. Oh. Su Chen. Oh tidak, Tuan Su. Itu aku tadi. Tidak dapat melihat gunung Tai. Mulutnya cepat. Aku menampar mulutku. Lupakan saja hari bahagia ini. Saya tidak ingin merusak suasana. Mari kita lupakan saja seperti ini. Jangan membuat Ketua Lin terlihat buruk. Saya permisi sebentar. Tuan Wang, tolong bantu saya lihatnya. Bahan apa ini? Tuan Wang, lihatlah potongan ini di tanganku. Berapa nilainya? Siapa Tuan Wang? Dia adalah teman ayah saya dari industri yang sama. Namun, dalam hal batu giok, sangat berbakat. Komunikasi jarak jauh dalam lingkaran. Dia bisa melihat melalui bahan mentahnya. Lihat esensi batu giok. Sangat misterius. Saya pergi. Saya menjadi kaya. Giok yang bagus. Benar-benar batu giok.
Spesies es, air tinggi. Yang Lu. Dibuat menjadi liontin, bernilai jutaan. Tuan muda siapa ini? Semoga beruntung. Ambil jutaan batu giok secara gratis. Ini sungguh beruntung. Rata-rata saja. Coba saya lihat. Tidak sebaik yang saya punya. Hasil identifikasi sudah keluar. Selamat, Tuan Liu. Bagian Anda, batu giok hijau matahari es, rusak. Dari acara ini, rekor nilai tertinggi. Sepotong batu giok ini bernilai jutaan. Itu milikmu sekarang. Bukankah aku mendengar Su Chen? Sesuatu. Bukan hanya melalui mulut. Bicara saja tentang hal itu. Anda memerlukan identifikasi resmi. Su Chen. Aku sedang melihatmu. Itu hanya pecahan batu. Tuan Liu benar. Pria ini punya bagian ini. Dilihat dari kulit batunya, hanya sepotong memo. Sayang. Bukankah kamu bilang, apakah kamu akan memberikan ini padaku? Ini, Tuan Liu, giok ini ada di tanganmu. Coba saya lihat. 5 juta. Bagaimana kalau menyerahkannya padaku? Sayang. Kamu dengarkan aku. Batu ini, itu tidak ada gunanya di tanganmu. Tunggu sampai Anda menukarnya dengan uang. Aku akan membelikanmu rumah besar. Oke. Tuan Liu sangat berani. Nyonya, saya mengikuti Anda. Itu akan menjadi sebuah berkah. Hahaha. Sang Ting. Aku memberikan ini padamu. Itu bukan tidak mungkin. Menunggu Anda membelinya kembali. Lumayan sebagai oleh-oleh. Saudara perempuan, Anda benar-benar tidak pilih-pilih. Berikan aku benda itu. Saya bahkan mengira ada terlalu banyak lumpur di atasnya. Tolong bantu saya memotongnya terlebih dahulu. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya akan mendapat lampu hijau nanti. Mungkin, aku bisa memberimu beberapa. Ayolah, Su Chen. Anda berpura-pura menjadi badut sekarang. Untuk menarik perhatianku. Konyol sekali. Anda benar-benar tahu bagaimana taruh emas di wajahmu. Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Saya bernilai puluhan ribu. Aku tidak menyukaimu lagi. Saya hanya berpegangan pada pohon liu tao. Pohon yang lehernya bengkok tidak akan melepaskannya. Apakah kamu bermaksud mengatakannya? Kalian berdua benar-benar sedang jatuh cinta. Bukan? Menurutku memang begitu. Uang hampir cukup untuk cinta sejati. Juga. Tidak mudah lagi. Saatnya memanfaatkan masa muda Anda. Hasilkan lebih banyak uang. Kamu. Jangan membicarakan hal-hal yang tersedia atau tidak. Bosu luar biasa. Tapi, mengaku sebagai penjudi batu. Penglihatan yang buruk. Apakah ini sangat sulit? Yo. Wajahnya jelek sekali. Ini batu ini. Sudah dipotong. Masih ditemukan. Tidak ada apapun di dalamnya. Meski hasil identifikasinya belum keluar, namun para ahli di belakang panggung mengatakan, ini adalah batu terbaik. Bertemu. Saya bahkan tidak mampu membayar 10 nyawa. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak berbicara tentang Liu Tao. Itu yang terbaik. Tamu ini, itu benar. Tuan Wang, lihatlah batu giok apa itu. Biarkan aku melihat. Cepat letakkan batu ini di atas meja, tapi jangan mengetuknya. Saya memasuki bisnis batu giok bertahun-tahun, belum pernah melihatnya. Belum pernah melihat ini. Luar biasa dalam semua aspek. Batu giok kualitas terbaik, spesies kaca, air tinggi, hijau kekaisaran. Dan tidak ada retakan. Tidak ada kapas dan tidak ada kotoran. Ini adalah hal peri. Tuan Wang, mengapa Anda tidak memberitahu kami hal ini? Ada yang tidak berguna, ada pula yang tidak berguna. Kami adalah sekelompok orang awam, tidak bisa mengerti juga. Katakan saja padaku. Hal ini, berapa nilainya? Sulit untuk mengatakannya. Hal ini, sedikit dipoles. Semuanya dimulai dengan puluhan juta dolar. Apa? 10 juta. 10 juta. Orang ini akan menghasilkan banyak uang. Sepotong batu giok bernilai jutaan dolar tadi, itu sudah cukup membuat iri. Tanpa diduga, tuannya ada di sini. Puluhan ribu, berikan padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Bos Su, saya punya saluran di sini. Aku akan membantumu mendapatkan bayi ini. Diberikan. Dijamin, harga wajar. Sang Ting, saya menaruh ini. Ikat menjadi gelang dan berikan kepada Anda. Ini pria yang baik. Ribuan hadiah. Berikan seperti yang Anda katakan. Inilah yang kami sebut sebagai real deal. Tidak seperti beberapa orang. Membeli rumah. Jangan tulis nama wanita itu. Apa gunanya? Bagaimana? Tidak menyukainya? Ini terlalu mahal. Saya berdua, belum menjadi pacarmu. Anda tidak dapat menerima hadiah semahal itu. Ini gadis yang baik. Ganti dengan orang lain, sudah senang. Tahan. Bukankah ini hari ulang tahunmu? Ini aku. Selalu katakan hal yang sama. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan marah.
Ya. Saya mendengar itu, Bos Xiaosu. Sepotong dibuka, giok yang tiada taranya. Bos Xiaosu, saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Datanglah untuk bekerja di kantor pusat Lin kami. Jadilah orang yang ringan. Itu saja, Bos Su. Ketua kami Lin. Menjadi tuan rumah acara ini, hanya untuk mencari tahu, yang paling beruntung. Anda akan bekerja di sini saat itu, tidak perlu melakukan apapun. Gaji oleh Anda, wawancara langsung dengan ketua. Terlebih lagi, apa pendapat Anda tentang Tuan Lin? Masih menjadi tamu terhormat. Bagus, hari lain, saya pasti akan mengunjungi perusahaan Anda. Di mana yang kamu bicarakan? Bisakah kamu datang bekerja di Lin? Kemangi bersinar terang. Bagaimana dengan ini? Itu kartu VIP Lin kami. Di bawah Panji Lin, semua bisnis, semua bisa digunakan. Hari ini adalah hari ulang tahun kakekmu. Kemana saja kamu bermain-main? Kembalilah dan makanlah dengan cepat. Segera kembali. Ayahmu adalah orang ini. UPS tidak bisa bicara. Sapa Ketua Lin untukku. Ada hal lain di rumah. Aku akan kembali dulu. Hei, dari mana saja kamu? Cuci tanganmu dengan cepat. Luangkan waktu untuk makan. Maret 2026. Lihat detailnya. Cusia Real Estate menyatakan bangkrut. Di balik ekonomi gelembung, memicu keruntuhan rantai. Properti di luar China yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi properti yang belum selesai. Tidak dapat menyelesaikan pengiriman. Dunia ini sulit untuk membeli rumah. Rugi bahkan jika Anda membelinya. Saudara perempuan ketiga, biarkan keluargamu merayakan pesta ulang tahun ayah. Ini terlalu tidak baik, bukan? Saya membuat meja ini di rumah. Itu saja. Saudara ipar, bukankah kamu mengatakan itu sebelumnya? Bisakah kita melakukannya di hotel di kota? Ayah sendiri yang mengatakannya, menjadi lebih hemat. Katakan lagi, saya juga memasak sendiri. Aku membuatkan makanan favorit ayah. Bagaimana dengan udang longjing? Bagaimana mengatakannya? Ayah juga pensiun dari pabrik. Kader veteran. Kamu. Oke. Berhematlah. Ini udang longjing? Entah itu di luar. Atau makan di rumah. Itu semua hanya satu niat. Ayah, saya tahu Anda merasa tidak enak tentang uang. Teh udang longjing ini. Yang saya gunakan dibeli oleh Su Chen. Tidak bernilai banyak uang. Su Chen, berhenti mencari. Sebuah kotak sebesar milikmu. Hanya sedikit teh. Sudah habis. Barang-barangku, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda gerakan dengan santai. Su Chen, aku tidak tahu kamu begitu pelit. Dari siapa Anda mempelajarinya? Katakan lagi. Ini hari ulang tahun kakekmu hari ini. Tidak mengenalmu juga. Kemana kamu lari dengan begitu tenang? Kakek, itu benar-benar masalahku. Hari ini, Tuan Lin mengundang saya ke kota. Hadiri acara giok. Saya memang terlalu baik untuk menolak. Hal ini, aku mendapatkannya di ponselku. Apakah Lin yang mengatur acara ini? Siapapun yang berpartisipasi, Anda dapat membawa kembali sepotong batu giok. Su Chen, di mana batu giokmu? Keluarkan dan buka mata kami. Berikan itu. Berikan itu. Anda tidak punya pacar, tanpa istri. Kepada siapa saya harus memberikannya? Anda tidak dapat mengendalikan ini. Itu pasti sesuatu yang diinginkan seorang gadis. Adikku tidak bisa melepaskan martabatnya. Jangan memberi. Anggap saja gemuk. Anda pecundang. Bahkan batu giok pun diberikan. UPS. Katakan lebih sedikit. Su Chen. Anda kaya sekarang. Di mana pamanku? Aku juga akan mengajarimu beberapa hal. Pengalaman manajemen keuangan. Kamu sekarang. Semua uang ini ada di tangan. Ekstra. Bisakah saya membeli rumah? Jangan membeli. Kamu nak. Pamanmu belum selesai berbicara. Siapa yang memintamu menyela? Uang menghasilkan uang adalah cara yang benar. Pamanmu akan membaginya denganmu. Pengalaman manajemen keuangan. Kamu juga tidak mendengarkan. Keluarga Bibi. Musang murni menyapa ayam. Tidak ada niat baik. Hei hei hei. Tidak menghalangi, tidak menghalangi. Di mana Su Chen? Anda pikir saya bertele-tele? Saya hanya akan mengurangi beberapa patah kata saja. Apakah kamu tahu ini? Real Estate Xuxia. Tersedia sekarang. Ini mendapatkan momentum. Anda pergi membeli rumah, maka nilainya pasti akan meningkat di masa depan. Paman ini baru-baru ini. Uang di tangan. Memenuhi kebutuhan. Bisakah kamu meminjam beberapa? Ayo beli rumah lagi. Benar? Paman. Jika kita berkata, yang itu dari Xuxia Real Estate, ekonomi gelembung, segera, akan runtuh. Apakah kamu percaya? Yang itu dari Xuxia Real Estate, ekonomi gelembung, segera, akan runtuh. Apakah kamu percaya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Real Estate Xuxia. Bagaimana bisa runtuh? Lalu jika runtuh, berapa banyak orang yang harus berada di belakangnya membawa pinjaman? Itu berarti kebangkrutan. Tidak mungkin, pengkhawatir. Su Chen. Jika Anda tidak meminjamnya, mengapa kamu mengatakan ini? Tidak tahu cara mengelola uang. Uang hanya akan semakin sedikit digunakan.
Tidak ada uang. Anda bisa mencari pinjaman online. Pergi ke bank untuk meminjam. Begitu banyak cara untuk menghasilkan uang. Masih ingin meminjam milikku? Hanya berpikir, meminjam uang dan menolak membayarnya kembali. Saya tidak tahu siapa yang tidak mengerti. Kerabat. Saya hari ini. Buka jendela atap dan bicaralah sejujurnya. Saya akan meninggalkan ini hari ini. 7 hari kemudian, real estate Shusia benar-benar runtuh. Bibi. Rumah di tangan Anda. Jual sekarang selagi bisa. Mungkin, saya masih bisa menghasilkan lebih banyak uang. Apakah kamu bercanda? Perusahaan yang sangat besar. Anda membuka mulut Anda. Kalau dibilang roboh, pasti roboh. Itu saja. Anda tidak meminjamkan kami uang. Hanya saja, jangan terlibat. Kami hanya meminjam uang. Saya ingin membeli set lainnya juga. Sulit untuk membujuk hantu sialan itu dengan kata-kata yang baik. Hidangannya sudah siap, Pak Tua. Ini favoritmu. Udang longjing. Sayang sekali, teh yang enak. Sebenarnya digunakan untuk memasak. Apa yang membuatmu sedih? Gunakan saja daun tehmu. Tidak untuk sementara waktu, memberimu uang. Itu saja. Hanya teh. Setelah anakmu menghasilkan uang, menjadi semakin pelit. Teh itu milik Lin, hadiah dari ketua. Anda harus membayar kompensasi. Anda mungkin belum mampu membayar kompensasinya. Su Chen, apakah Anda kenal Tuan Lin? Ketua Lin. Ya. Keluarga kami, Su Chen menjanjikan. Saya juga kenal Ketua Lin. Bagus. Saat itu, seorang teman saya. Saya juga kenal Direktur Lin. Aku beruntung bisa bersamanya. Ketua rasa Lin. Teh yang diberikan. UPS, bau itu. Tak terlupakan sampai hari ini. Saya bisa minum teh seumur hidup. Orang tua. Sangat bingung. Anggur enak macam apa ini? Ayah. Orang ini membual untuk menggodamu. Anda juga mempercayainya. Apa kemampuannya? Siapa yang saya kenal? Tuan Lin? Tepat sekali. Apakah saya sedang membual? Biarkan saja kakek. Coba piring udang ini. Lihat apakah tehnya enak. Ketahuilah saja. Apakah ini teh? Ini aku. Pikiran dari cucuku tersayang. Apakah ini udang longjing? Daun teh hanya meminjam rasa. Jika Anda memasukkan terlalu banyak, itu akan menjadi hal yang boros dan sia-sia. Simin. Anda membuat hidangan ini. Ambil daun teh itu. Kemana perginya? Ada di tempat sampah dapur. Cepat. Dapatkan tempat sampah dengan cepat. Ah. Ya, inilah baunya. Ya. Satu ayah, kamu harus menyukainya. Biarkan Su Chen menemukan toko yang sama. Belikan saja kamu lagi. Kamu mendapat masalah besar. Bau ini. Dan aku saat itu, waktu itu saya mencicipinya sesekali. Pohon induk dahong pao. Itu persis sama. Hal ini. Hampir 16,1 gram. Teh yang enak. Anda menggunakannya untuk memasak. Sayangnya. Hal kecil ini. Itu sangat mahal. Dihitung berdasarkan berat. Memberimu keseluruhan. Beri saya 8 juta per pon. Bibi, kami mentransfer uang. Atau gesek kartu Anda? Su Chen, ini bibimu. Keluarga, apalagi yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah mengatakan itu. Biarkan mereka memberi kompensasi. Mereka sendiri yang mengatakannya. Kakek, kamu harus menyukainya. Saya akan mulai saat mencari pimpinan Lin. Aku akan membantumu pergi lagi. Hari ini, demi kakek, aku tidak peduli denganmu. Su Chen, apakah Anda kenal Tuan Lin? Ketua Lin. Hari ini dia mengundangku wawancara dengan Lin. Saat itu, tidak dapat menemukan pekerjaan setelah lulus. Anda bisa datang kepada saya. Ayo makan. Piringnya dingin. Nah, Departemen Penjualan Yulinwan. Mengapa kamu membawaku ke sini? Ini bukan sebelumnya, setelah menjual barang antik. Apakah Anda ingin mengajak Anda membeli rumah? Aku tidak punya banyak waktu akhir-akhir ini. Sepertinya, itu semua villa, kan? Bisakah kita membelinya? Yo. Apa yang terjadi? Bukannya saya tidak mau membeli rumah. Mengapa kamu datang ke sini? Saya harus pergi ke departemen penjualan Shusia di seberangnya. Bibi. Saya membawa ibu saya untuk membeli villa. Kamu punya pendapat. Saudara, kamu bilang kamu tidak akan membelinya. Perumahan komersial Shusiao. Hasilnya saya ingin datang ke pasar untuk membeli sesuatu. Villa yang bagus. Tarik ke bawah. Bahkan jika, berapa juta yang Anda punya? Di sini, aku akan menghabiskan semuanya untukmu setiap menit. Bersenandung. Nah, rumah-rumah di sini sangat mahal. Tidak mudah bagi Anda untuk menghasilkan uang sekecil ini. Jangan menghabiskan semuanya sekaligus. Bersenandung, bukan? Yu Linwan ini. Ini adalah anak perusahaan dari industri Lin. Hanya puluhan juta, bagi yang mempunyai uang. Bisa juga menelepon uang.
Aku benar-benar membawa ibuku bersamaku. Datang ke sini untuk membeli villa. Apakah Anda ingin mempercayainya? Anda bisa masuk dan melihat-lihat. Kehidupan yang kaya, hanya berbeda. Selamat datang di Yulinwan. Pak, ini handuk panas. Pak, silakan lewat sini. Halo bos. Izinkan saya menunjukkan pembayaran rumah kepada Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda berakhir selanjutnya. Bersenandung. Villa termahal Anda. Set yang mana? Bos Su. Aku akan mengantarmu sekarang. Pergi dan kunjungi. Su Chen. Apakah kamu sudah cukup berpura-pura? Jangan menunda jika Anda tidak punya uang. Orang-orang melakukan bisnis. Pak. Bagaimana kalau aku pergi ke belakang panggung untuk mengambil kuncinya? Biarkan kolega saya menunjukkan rumahnya kepada Anda. Kemudian lihatlah kontrak ini. Ya. Ayo lakukan ini dulu. Jaluri G. Anda pergi dan layani dulu. Pelanggan itu. Dia ingin melihat kita di sini. Villa teratas. Keluarga itu. Sekilas dia terlihat seperti orang kampung. Jaluri G. Apakah kamu sudah memeriksa kamarnya? Ingatlah untuk membersihkan rumah. Ya. Keluarga kami. Tapi, benar-benar membelinya. Properti Shusia. Lantai datar besar seluas 200 meter persegi. Pak. Aku akan mengajakmu melihat rumahnya sekarang. Saya mengetahuinya. Mereka memberikannya padaku. Sungguh pekerjaan yang bagus. Apakah Anda belum siap membelinya? Pak, aku tidak akan melihat rumahnya. Katakan saja padaku, beli saja kalau bisa. Jika saya bisa membelinya, saya cukup menggeseknya dengan kartu saya. Bertemu dengan bos kaya. Jika kami memenangkan pertunjukan ini, hutang judi saudaraku akan terselamatkan. Tentu saja Anda bisa membelinya. Bagus. Bayar dengan kartu. Bisakah ini digunakan? Hahaha. Su Chen. Di mana Anda mendapatkan kartu permainannya? Berani mengeluarkannya, meniru identitas kartu ban. Hahaha. Saudara, apakah kamu bingung? Kamu berasal dari yang mana? Menggalinya dari sampah. Hahaha. Bagaimana? Anda juga tidak mengenali kartu ini. Pak, level saya masih di luar jangkauan. Aku akan membantumu naik. Tolong beri saya instruksi. Apa yang salah? Pelanggan mengatakan dia tidak ingin membacanya. Pelanggan memberi saya kartu aneh. Dia bilang dia ingin membeli rumah termahal. Yang paling mahal. Jahe Lanzi. Anda harus menghasilkan banyak uang dari komisi Anda. Premisnya adalah, saya belum pernah menemukan kartu mainan. Menjadi orang gila kartu bank. Hahaha. Selama bekerja. Hahaha. Dengan cara apa? Saudara. Lanzi bertemu dengan orang yang aneh. Manajer. Tamu itu memberi saya kartu aneh. Katanya dia ingin membeli rumah. Pergi, datang dan lihatlah bersamaku. Halo Tuan. Nama keluarga saya adalah Yo. Adalah manajer di sini, dan manajer umum. Manajer Yo. Maka kamu harus tahu, Yulinwan adalah milik Lin. Ya Tuan. Lalu ini, maka ini harus dihilangkan. Banyak waktu menjelaskan. Apakah Anda mengenali ini? Bersenandung, Su Chen. Manajer di sini ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu berpura-pura kali ini. Manajer Yo. Kami tidak akrab dengan orang ini. Kami hanya mengikuti kerabat jauh. Mampirlah dan lihatlah. Ternyata itu adalah tamu terhormat. Mohon maafkan kami atas keramah-tamahan kami yang buruk. Pak, rumah mana yang kamu suka? Saya akan membantu Anda membayar dengan kartu. Saya sedang berminat untuk membelinya. Hanya saja aku punya beberapa teman yang tidak dikenal. Terlalu berisik. Keamanan. Ambil ketiganya. Tolong keluar. Berjalan perlahan tanpa melihat siapapun pergi. Tolong. Pak. Villa Pusat Yulinwan. Sudah untukmu. Pembelian selesai. Setelah dibersihkan oleh tim housekeeping, Anda cukup mengemasi tas Anda dan pindah. Bagus. Prosedur dan sebagainya. Bantu aku menyelesaikannya. Oke. Xiao Jiang. Kirimkan Tuan Su. Nona Jiang. Kirimkan saja ke sini. Kamu pergi dan lakukan urusanmu sendiri dulu. Terima kasih bos. Beli rumah di bawah tanganku. Jika kamu tidak keberatan. Aku ingin mentraktirmu makan malam sekarang. Aku tidak terbiasa makan di luar. Kalian anak muda. Keluar dan bermain. Ah. Ibu yang bepergian. Lalu aku akan memanggil mobil untuk mengantarmu ke sana. Ya. Jika Tuan Su tidak pergi, Anda sebaiknya membawa mobil saya ke sana.
Tuan Su harusnya belum duduk di atasnya. Mobil yang sangat murah, bukan? Hal-hal ini, selama itu berhasil. Tidak ada persyaratan. Ini adalah ideku. Saya harap Tuan Su menerimanya. Saya tidak tahu toko mana yang tadi ada di sana. Apakah Tuan Su masih puas? Beli saja rumah. Apakah kamu mengundangku makan malam lagi? Memberikan hadiah lagi, membuatku malu. Telah mencari pekerjaan selama lebih dari setengah tahun. Tidak ada prestasi. Kemunculan Bos Su membantu saya menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Jika Anda tidak tiba-tiba muncul, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rumahku dekat sini. Jika Bos Su penasaran, datanglah bersamaku dan lihatlah. Ketahuilah saja. Tuan Su, saya minta maaf. Rumahnya agak berantakan. Guru melakukan latihan aktivasi pasif untuk mencegah gangguan sendiri. Ini milik saudaraku. Kami telah bergantung satu sama lain sejak kecil. Dia berhutang perjudian. Tidak mampu membayar kembali. Kaki saya dipatahkan oleh debt collector. Ya, itu yang kamu pikirkan, adikku. Sekarang, kami tidak hanya harus membayar biaya pengobatannya, saya juga perlu membantunya melunasi utangnya. Jadi, penampilanmu. Saya sangat berterima kasih. Mengungkapkan perasaanku, masih berharap. Setelah Bos Su, ketika Anda ingin membeli rumah, bisa memikirkanku. Tidak perlu untuk ini. Tergantung saja pada sikap Anda di kantor penjualan. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, aku akan melakukannya karena kamu kemampuan profesional dan kenali kamu. Saya. Aplikasi berita tahun baru. Ada berita. 25 Maret 2026. Raccoon County meminjam namanya dari kartu remi. Kasino swasta disita. Pemilik kasino mengungkapkan, tampaknya acak di dalam mesin. Angka pemenang. Sebenarnya, diproduksi seluruhnya oleh program latar belakang. Nomor jackpotnya adalah 16, 12, 8, 11, 5, 4. Karena belum ada yang memenangkan hadiah utama, pemilik kasino akhirnya dilaporkan dan diselidiki. Adikmu pergi ke sana. Ini adalah kasino baru yang dibuka di daerah ini. Ya, dia menghabiskan lebih dari 200.000 di sana. Saya kira mereka semua bergabung dengan perusahaan bos itu. Di saku. Bos itu, ada mesin impor. Klaim ke dunia luar. Siapa yang bisa memenangkan jackpot, bisa mendapatkan uang yang diinvestasikan oleh wisatawan lain. Adikku masih muda dan bodoh. Menginvestasikan semua uangnya. Hei, Tuan Su. Kamu sangat kaya. Saya pasti punya banyak koneksi. Kamu punya cara menghukum bos? Pencatut ini, mereka semua menyebut ini bisnis yang menipu. Ini semua kesalahan tetangga dan masyarakat. Saya akan memeriksanya di lain hari. Benar. Anda membuat masalah besar. Bosmu seharusnya memberimu liburan, bukan? Ya. Bagus, maka Anda akan menjadi sekretaris saya. Ikut denganku. Ya. Bos ini, apa yang ingin kamu mainkan? Diperkenalkan oleh seorang teman. Lihat saja. Oke, kemudian Anda bisa melihatnya. Bos, ini dia seekor domba gemuk. Awasi dia. 16, 16, 16. Saudara Ju, sayang sekali. Telah berjudi selama beberapa hari, hampir beberapa kali. Jika angkanya benar semua, itu jackpotnya. Saya khawatir itu bukan saudara Ju. Ia langsung menjadi orang terkaya di Raccoon County. Ju Youchai, Anda tidak akan pulang hari ini. Saya hanya datang ke sini untuk bermain. Anda berani bertanya. Real estate Shusia bangkrut. Aku bersembunyi di sini. Anda masih ingin mengejar saya untuk menghibur saya? Tidak. Saya datang ke sini untuk bermain juga. Saya ingin bermain dengan proyek di tangan Anda. Saudara Ju, di tanganmu tidak banyak uang yang tersisa. Biarkan bos kaya ini mencobanya. Itu benar, bos ini. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa dia sangat kuat. Mungkin. Benar-benar mesin penghisap uang. Kalahkan. Bos. Perlu kuberikan padamu. Bisakah Anda memperkenalkan cara mainnya? Raichao, apakah kamu ingin mainkan game ini? Tidak perlu. Anda bisa menguasai hal ini hanya setelah 2 pertandingan. Ini tidak lebih dari membeli banyak nomor. Setelah memeriksa, menurut nomor-nomor yang sama, tukarkan hadiah.
Bosnya bijaksana. Dalam proyek saya, kumpulan hadiah telah terakumulasi. Sudah hampir 5 juta. Jika Anda adalah bosnya dan memenangkan jackpot, itu berarti menjadi kaya di tempat Anda berada. Hahaha. Kalau begitu izinkan saya membuat beberapa taruhan. Hei, ketagihan lagi. Hei, ketagihan lagi. Hei, kaitan yang lain. Sayangnya. Bos. Sayang sekali, setiap taruhan sedikit berbeda. Bos. Pilihan ganda dan satu taruhan. Tingkat kemenangan akan lebih tinggi. Jangan takut saat ini. Kalau tidak, itu benar. Saya membuat pakaian pernikahan untuk orang lain. Tuan Su, hampir cukup untuk bermain sebentar. Jangan bangun. Mesin ini tidak ada peluang untuk mendapatkan hadiah besar sama sekali. Semua mata tertuju padaku. Saya hanya akan menggunakan 5 nomor taruhan selanjutnya. Anda bisa memenangkan jackpot ini. Ini hampir menjadi tempat kita. Program ini sudah dipesan. Ada orang yang berdiri di sini setiap hari. Berfantasi tentang diri Anda sendiri. Bisakah Anda menghasilkan uang dari mesin ini? Itu saja. Bos kecil ini. Saya benar-benar berpikir saya seorang jenius matematika. Total ada 6 angka. Setiap nomor, dari 0 hingga 99, ada 100 variasi. Kamu tahu, ada berapa kombinasi? Potongan tiket yang tidak berguna ini, sekalipun ada angka yang benar. Beberapa, itu hanya menghilangkan kombinasi yang salah. Terus terang, ini adalah permainan yang hanya mengandalkan keberuntungan saja. Maka keberuntunganku bagus. Bos, berhenti merengek. 5.000 yuan uang kertas. Katakan saja padaku berapa banyak lagi yang ingin kamu beli. Saya awalnya ingin mendapatkan 25.000. Tapi pikirkanlah sekarang. Lebih baik merokok sekali saja. Saudara, jika Anda pengecut, Anda pengecut. Mengapa kamu membuat alasan yang tidak berguna ini? Jangan salah paham. Maksudku, hanya satu catatan. Anda akan menang. Suatu hal yang aneh. Andai saja Anda bisa menang sekali. Hei, aku akan mengetukmu. Bisakah Anda memberi saya beberapa poin adikmu? Aku bukan orang yang pelit. Hari ini, jika saya memenangkan jackpot pada mesin ini, orang yang telah mengkonsumsi, setiap orang yang melihatnya mempunyai andil. Hanya itu yang kami bicarakan. Kalau begitu saya akan mendoakan bos terlebih dahulu. Kamu menghasilkan banyak uang. Potong. Sumpah seperti itu. Saya pikir seseorang memberikannya kepada Anda. Mendapat nomor dalam mimpi. 16, 12, 08, 11, 05, 04. Saya ingat kumpulan angka ini setelah masuk mesin kemarin, berwarna abu-abu, ditunjukkan telah ditebus. Saat itu, bos juga berkata, ada masalah dengan mesin pemilihan nomor. Bos, bisakah saya memilih rangkaian angka ini? Bisa. Benar. Saya benar-benar berhasil dalam sekali jalan. Bos, bisakah saya menebus hadiah saya? Tutup pintunya. Ini. Apakah kamu bersiaplah untuk tidak mengandalkan apa yang Anda katakan? Diam semuanya. Tempat ini. Aku sudah melalui segalanya. Tidak hari ini. Tidak ada seorang pun hari ini. Bisakah kamu mengambil 1 sen dariku? Du Guangfa, bos kecil. Jika Anda memenangkan hadiah kecil, saya Du Guangfa. Dia juga bukan orang yang tidak baik. Tapi hadiah utama ini, jika Anda ingin mengambilnya, itu tergantung pada hidup Anda. Apakah itu cukup sulit? Kamu orang ini. Saya bahkan tidak mampu membuka kasino. Letakkan satu-satunya pemenang di latar belakang. Nomor-nomornya terkunci. Bukankah ini menipu uang semua orang? Itu saja. Mengembalikan uang. Mengembalikan uang. Kamu. Apakah Anda mencari kematian? Ingin aku melihatnya. Orang lain ingin mati. Ingin aku melihatnya. Ada orang lain yang ingin mati. Siapa kamu? Berani tampil di depan atasan kita. Wilayah ini sangat arogan. Bersenandung. Kamu bawang yang mana? Di mana penanggung jawab di sini? Tuan Wu. Di sini, di sini. Haha, ini dia. Sialan. Ini milik Lin, selebriti terkenal sutradara Lin, Wu Ye. Otakmu. Berani melangkah maju dan membunyikan bel. Anjing itu dibesarkan dengan baik. Jangan berani. Saya tidak mengelolanya dengan baik. Anda saja itu. Bagaimana dengan keangkuhan ular lokal? Saya sedang berbicara dengan Tuan Wu. Apakah Anda berani menyela? Tuan Xiaosu. Saya akhirnya mengerti. Anda bilang seseorang mendirikan kasino pribadi. Ini sangat serius. Tuan Xiaosu. Ini adalah tamu ketua Lin. Tuan Su Chen. Apa yang dia maksud?
Itulah maksud keluarga Lin kami. Anda berasal dari keluarga Lin. Laudu ini. Pukul pelat besi. Memprovokasi rakyat Lin. Hari-hari baik telah berakhir. Meskipun aku tahu dia memiliki kartu VIP Lin, tapi saya tidak menyangka Yi Jingran juga mengenal pimpinan Lin. Su. Tuan Su. Itu karena saya buta dan tidak bisa melihat Gunung Tai. Aku memberimu uangmu. Semua kembali padamu. Beri aku istirahat. Kamu tidak salah. Kamu sadar, toko saya akan segera tutup. Tuan Su, saya memiliki seorang laki tua di atas saya dan seorang laki muda di bawah saya. Berapa banyak orang dalam keluarga? Harapkan saja saya menghasilkan sedikit uang untuk makan. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mempunyai sanak saudara? Tahukah Anda bahwa beberapa orang saya ditipu oleh Anda, seorang pencatut, bahkan makanan hangat di musim dingin, bahkan tidak bisa makan. Dan kamu. Tapi ini bisnis menipu uang orang, dikatakan secara terbuka. Tuan Xiao Su. Mengenai Lin, siapa yang memberinya persetujuan? Kembali. Saya pasti akan mencari tahu. Du Guangfa. Anda membuka kasino secara pribadi. Bisnis ilegal. Sekarang, Tuan Lin akan menyita toko Anda. Inoue membayar semua pendapatan ilegal pribadi Anda. Wu. Tuan Wu. Tuan Wu. Tuan Wu. Tuan Su. Terima kasih banyak. Bantuan beberapa hari yang lalu. Uang ditipu sekarang. Semuanya telah pulih. Jangan ucapkan terima kasih untuk ini. Dia adalah orang yang teliti. Semua orang akan membantu. Tuan Su. Suatu hari ketika saudara laki-laki saya keluar dari rumah sakit, aku akan mengundangmu ke rumahku lagi. Makan. Anda semua ada di berita. Pelopor anti judi. Mendengar tentangmu. Membantu kota. Menghilangkan tempat persembunyian bawah tanah. Lalu saya punya banyak nama. Kali ini Anda secara khusus memanggil saya. Anda tidak akan meminta apapun dari saya, bukan? Tapi menurutku, bukan hal yang baik. Kamu ada di perutku. Cacing gelang? Cacing gelang jenis apa ini? Kapan kamu memanggilku untuk sesuatu yang baik? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Apakah itu hal yang baik? Berhenti. Membantu Anda berurusan dengan kerabat. Hanya untuk berurusan dengan kerabat. Jangan repot-repot dengan hal-hal ini. UPS, saudaraku yang baik. Bantu aku. Setelah selesai. Mengundang Anda makan malam. Oke, saya suka mendengar ini. Saya seorang pemuda yang kaya. Bantu Anda menahan adegan itu. Tenang saja. Kopral Su Chen. Bersiap-siaplah. Saya tidak punya rencana pertempuran. Mengerti. Oh. Jenderal Zhang Ting. Tujuan kami adalah bibimu dan putri bibimu, Lagu Jia, dan suami Song Jia, Lu De Biao. Tujuannya kali ini adalah hentikan pertunjukan kasih sayang mereka. Ringkasan yang bagus. Mereka datang ke rumah saya setiap tahun. Saat Anda melihat saya, buatlah combo. Saya sangat kesal. Apakah kamu mau? Ambil napas dalam-dalam lagi dan bersiaplah. Siap. Masuk ke dalam rumah. 2026. Sebuah rumah di Rakchon County. Sebuah tragedi terjadi. Lagu Jia membawa pisau di rumah, menusuk pacarnya. Menurut survei, ceritanya menyedihkan. Kekerasan dalam rumah tangga laki-laki. Berikan wanita itu cincin berlian kaca sebagai hadiah. Seorang wanita mabuk berselingkuh dari tetangga sebelahnya. Keduanya diejek oleh netizen sebagai pasangan yang sempurna. Kenapa kamu tertawa? Bukan begitu. Bayangkan aku menjadi pacarmu. Saya sangat senang. Tidak. Masuklah nanti. Lihat aku beroperasi. Dijamin bikin kamu marah. Ya. Ibu, kamu bilang terakhir kali, ya kan aku membawakannya untukmu. Pacar telah kembali. Tahun ini, aku membawakan satu untukmu. Halo Bibi, namaku Su Chen. Putri, selera yang bagus. Temukan pacar yang sangat tampan. Muda. Sudahkah Anda bergabung dengan pekerjaan ini? UPS, tampan saja. Itu tidak bisa dimakan sebagai makanan. Su Chen. Ini bibiku. Yang di sebelahku adalah sepupuku, dan saudara iparku. Halo, panggil saja saya De Biao. Jangan merokok. UPS, ini sekarang. Seorang pria yang tidak merokok, dia tidak memiliki kemampuan. Kami adalah De Biao, bekerja di perusahaan asing. Gaji beberapa tahun, saya membeli rumah di kota kabupaten. Su Chen, di mana kamu bekerja? Lin dari kota. Sepupu, kamu tahu, Lin adalah perusahaan besar. Su Chen memiliki kemampuan kerja yang sangat baik oleh ketua, direkrut secara pribadi. Itu. Lin sangat baik. Sebenarnya, pria yang luar biasa. Itu tidak bagus, bukan? Semua uang ada di tangannya. Sangat mudah untuk tertarik pada wanita lain. Diculik. Xiao Su.
Saat kamu akur dengan Ting Ting, siapa yang peduli dengan uang? Anda seharusnya melihatnya beberapa waktu lalu. Tuan Lin, diadakan kegiatan membagikan batu giok. Saya lebih beruntung saat itu memenangkan satu jade bernilai puluhan ribu. Saya sedang berpikir. Saya ingin memberikannya kepada gadis kesayangan saya. Ciptakan gelang abadi. Kami baru saja menikah. Hal yang sama. Dalam masa cinta. Ini masih cukup nostalgia. Haha, ya. De Biao benar. Lihat itu sekarang, sangat muda. Saat jatuh cinta, dengan penuh semangat. Anda akan mengetahuinya setelah Anda menikah. Ini juga tidak tepat. Itu juga tidak pantas. Saya bersama De Biao. Sudah 7 tahun. Saya merasa seperti baru saja menikah. Tidak lama kemudian. Perasaan itu sangat nostalgia. Lihat, lihat, lihat. Ini dia. Perasaan yang baik. Benar, ini adalah awalnya. Saya mengaturnya saat itu. Pernikahan mereka. Baru saja mengatakannya. Keduanya sempurna satu sama lain. Apakah kamu benar-benar berpikir? Apakah orang lain cocok? Ketidakpuasan apa yang Anda rasakan? Bisa dikatakan, menahan diri. Tidak baik untuk kedua belah pihak. Apa maksudmu? Karena kalian semua malu untuk mengatakannya. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Su Chen. Mengapa kamu meraih tangan sepupuku? Mengapa kamu memegang tangan istriku? Apakah Anda ingin menjadi gangster? Putri. Kamu terluka. Apa yang terjadi? Dia jelas-jelas dipukuli. Kakak Song Jia, tempat lain pada Anda. Banyak sekali lebam seperti ini ya? UPS, ceritakan tentangmu gadis bodoh. Kamu dipukuli. Kamu perlu memberitahu ibu. Ah, kamu. Apakah Anda di perusahaan ini diintimidasi oleh orang lain? Orang yang bersalah. Bintang akan menjadi hitam. Semua luka di tubuh Sister Song Jia. Mereka semua dipukuli oleh Anda, seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sepupu. Jika Anda memiliki sesuatu, beritahu kami. Kami akan membantu Anda memutuskan. Apakah ini dilakukan oleh kakak iparku? Bagus. Kamu Lu De Biao. Ah, ketika kamu menikahi putriku, bagaimana kamu berjanji padaku? De Biao mengetahui kesalahannya dan bisa memperbaikinya. Mulai sekarang, mereka berdua, Anda masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Sepupu, pria bau ini mulai sekarang. Jika aku berani memukulmu lagi, katakan saja padaku. Saya meminta Su Chen untuk menelepon Anda kembali. Sang Ting. Dengarkan apa yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Sepupumu. Bukan hal yang baik. Apa maksudnya? De Biao. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Lewati saja jika Anda bisa. Jika Anda tidak bisa hadir, cerailah. Jangan membuatnya bertahan lama. Semua orang terlihat buruk. Lagu Jia. Menurutmu apakah aku pernah melakukannya? Kenapa memukulmu? Di rumah setiap hari. Tidak juga di kelas. Tidak ada pekerjaan rumah juga. Selain mengeluarkan uang, apalagi yang Anda inginkan? Makanan apa di rumah, tidak dilakukan olehku. Saya biasanya suka. Kenapa kamu tidak minum, kakak Song Jia? Apakah Anda pernah minum terlalu banyak sekali? Apakah itu tetangga sebelah? Dibawa ke rumahnya. Tidak pergi ke belakang untuk mencari seorang pria. Saya tidak mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Apakah menurut Anda hal ini merugikan diri sendiri? Oke, lagu Jia. Anda membawa saya bercinta dengan Yao tua di sebelah. Bagaimana dia lebih baik dariku? Itu karena aku minum terlalu banyak. Hei, oke, berhenti bicara. Anda akhirnya mengatakan hal yang benar. Jika saya tidak melakukan sesuatu, bisnis perhiasan, saya benar-benar tidak melihatnya. Cincin berlian yang kau berikan padanya, itu palsu. Lu De Biao. Yang ini melambangkan apa yang kami janjikan saat itu. Cincin kawin bisa saja palsu. Anda dan saya telah bersama selama 7 tahun. Kalimat manakah yang benar? Anda ingin mendengar kebenarannya, bukan? Kataku. Kalau bukan karena keluarga, tekan dengan kuat. Apa menurutmu aku akan bersama orang sepertimu menikah? Kamu. UPS. Hai kamu, putri. Hei, ini. UPS. Ayo. Su Chen, ini adalah hal yang perlu dibongkar. Bukankah itu sedikit melangkah terlalu jauh? Merasa nyaman. Katakan itu baik untuk semua orang. Selalu menahannya. Itu akan meledak suatu hari nanti. Itu. Masalah ini. Bagaimana kamu tahu? Tapi. Masalah ini. Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya, saya bisa membaca wajah. Datang dan beritahu keberuntunganmu. Benarkah? Lalu apakah kamu mau bantu aku melihat masa depanku? Oh tolong, bantu aku melihatnya. Katakan padaku, masa depanmu akan menikah denganku. UPS. Hahaha. Hei, istri. Di mana keluarga kakakmu? Mungkin pergi ke biro urusan sipil. Perkiraan hari ini tidak akan kembali untuk makan malam. Oh. Itu benar. Ketua Lin. Ingin menjamu tamu untuk makan malam.
Keluarga kami, kirim perwakilan. Hei, Xiao Su, Tuan Lin juga mengirimimu pesan, kan? Ya, Butler Wu memang menghubungi saya. Kami adalah pasangan tua, jangan pergi ke kota lagi, bergabung dalam kesenangan, biarkan putriku dan Xiao Su pergi bersama. UPS, ide yang bagus. 2 tahun ini, bersosialisasi telah melelahkan saya. Putri, kamu juga harus bertanya pada Xiao Su, pelajari lebih lanjut. Jaga hubungan yang hidup dengan Tuan Lin. Nanti, ayah sudah tua, saya masih membutuhkan Anda untuk menangani bisnis ini. Ya. Yo, mengapa kamu begitu malu hari ini? Direktur Lin, Tuan Matahari, Kepala Pelayan Wu. Semuanya, silakan duduk. Tuan Lin, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Terima kasih untuk resep rahasiamu. Tubuhku semakin kurus, dikuatkan. Dokter Su, sudah lama sekali mendengar nama itu. Aku akan bersulang untukmu. UPS, saya tidak berani menjadi dokter ajaib. Hanya, masalah yang dihadapi oleh Pak Lin. Kebetulan tahu bagaimana cara mengobatinya, saya juga senang. Bisakah saya membantu Tuan Lin? Tuan Su, kamu tidak. Di acara di mana Lau Ma mengetahui batu giok punya satu giok hijau kekaisaran kualitas terbaik? Mata yang bagus. Beruntung, itu juga membuat iri. Saya dengar, Tuan Xiao Su, ambil yang itu. Jade bernilai puluhan juta, ikat menjadi gelang dan berikan. Gelang ini ada di tangan Nona Zhang. Mereka juga tampak saling melengkapi. Saya pikir hal yang sama berlaku untuk Anda berdua. Sungguh sepasang pria berbakat dan wanita cantik. Saatnya menikah. Kirimkan saya undangan. Saya pasti akan datang dengan hadiah besar untuk mendukung Anda. Putri Zhang Duan. Tuan Xiao Su. Ingin aku melihatnya, itu juga sangat tepat. Jika kalian berdua bersedia, saya Bulin bersedia mengurusnya. Dapatkan satu untuk kalian berdua. Pernikahan yang membuat iri semua orang. Direktur Lin, ini ide bagus, biarkan Lin membantu mengaturnya. Pernikahan seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik. Kami juga senang. Hahaha. Bos yang terhormat, berhentilah menertawakanku. Tidak ada yang salah dengan horoskop ini. Saya belum melamar Zhang Ting. Hahaha. Orang-orang muda, Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang ritual. Saya meminta Anda untuk memeriksanya terakhir kali. Tentang perusahaan yang diakuisisi. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Ada sedikit perbedaan di antara kami berdua. Saya pribadi merekomendasikan saham teknologi. Teknologi Mingzu. Saya mohon berbeda. Saya pikir dari sudut pandang kepentingan. Akuisisi Shengteng yang sedang mengalami penurunan. Lebih tepat. Tuan Xiao Su. Apa yang kamu pikirkan? Beberapa kali ini semua tentang memprediksi masa depan. Hanya investasi, tapi sekarang pilihan ini. Tidak perlu memprediksi masa depan, itu juga bisa dibuat. Ketua Lin. Tentang investasi, saya hanya tahu sedikit tentangnya. Jelas tidak, dua CEO profesional. Namun, sesuatu untuk dikatakan, saya merekomendasikan teknologi Mingzu. Tuan Su, saya tahu Anda berpikir begitu. Teknologi Mingzu memiliki masa depan yang tidak terbatas, tapi dimulai dari fakta. Perusahaan mengakuisisi kali ini, pendanaan proyek, hanya begitu banyak. Tingkatkan posisi untuk mengakuisisi Mingzu. Risikonya terlalu tinggi. Sebenarnya, saya punya cara. Anda dapat membeli teknologi Mingzu dengan harga murah. Dia bahkan mengatakan tidak perlu mengeluarkan uang. Apa? Tuan Xiao Su, itu selalu merupakan kejutan. Apa trikmu? Katakan padaku dengan cepat. Akuisisi gratis. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi, bos? Anda serius? Sebenarnya tidak sebanyak itu. Rahasia eksklusif. Sangat mudah untuk melakukan apa yang saya katakan. Karena saya dan bos Mingzu, Yo Hao tahu. Nah dan apa? Orang yang mengendalikan di belakang. Ini aku. Bos yang terhormat. Jangan lihat aku begitu terkejut. Saya sebenarnya bukan orang penting di belakang layar. Terjadi begitu saja. Pada saat itu, teknologi Mingzu yang miskin. Ingin mendapatkan investasi yang dapat diandalkan. Saat itu, teknologi Mingzu. Sebenarnya itu disebut teknologi Hahai. Ternyata bos Su pernah mengalaminya. Investasi yang sukses. Perasaan baru saja dikatakan. Saya tidak tahu cara berinvestasi. Apakah Anda bersikap rendah hati kepada kami? Ini adalah hal yang baik untuk Lin. Bisakah kita bergabung dengan teknologi Mingzu? Posisi teratas saya di keluarga Lin. Ini akan lebih stabil. Tuan Lin, Anda dapat yakin, saya harus menjaganya. Kapan kamu akan tiba? Tepat di rumah. Tunggu saja kabar baiknya. Lalu ada Tuan Lau Xiao Su. Di usiaku, masih bisa berteman. Bakat muda sepertimu. Sungguh sebuah berkah dalam hidup. Bos teknologi Namingzu juga bakat. Ketika saatnya tiba, saya memperkenalkan dia kepada Ketua Lin. Kamu tahu, bos yang terhormat, ada hal lain di rumah hari ini. Aku akan segera bersamamu.
Salam sejahtera sebelumnya untuk semua bos. Sukses dalam karir. Setiap orang bisa menghasilkan banyak uang. Hahaha. Saya akan mengirim Anda ke depan pintu Anda. Aku akan kembali dulu. Ya. Apa yang baru saja Anda katakan di hotel? Apakah itu masih dihitung? Kata-kata apa? Menikah. Pernikahan tidak seharusnya seperti ini. Pernikahan tidak. Kita saling kenal dari. Maka inilah waktunya untuk jatuh cinta. Fase setelah saling mengenal. Menikah lagi? Ayah. Kamu tidak akan melakukannya. Apakah kamu baru saja menguping? Anda ingin saya melihatnya. Itu kalian berdua. Pria muda itu terlalu pemalu. Jelas saling menyukai. Mereka semua menahan diri dan tidak mengatakan apapun. Ada apa? Kalian berdua. Bagaimana dengan kompetisi menyelam? Kalian berdua. Bagaimana dengan kompetisi menyelam? Su Chen, aku memberitahumu secara diam-diam. Sangting, gadis itu. Aku naksir kamu sejak aku belajar. Hei, sebenarnya, aku juga sudah menyukainya. Ayah, kalian bicara dulu. Saya masuk dulu. Lihat. Berapa umurmu? Masih malu. Angstrom, Xiaosu. Anda memberitahu paman. Apakah kamu siap? Ya. Pergi. Itu saja. Pergi bersamamu. Pergi ke keluargamu untuk melamar pernikahan. Pergi. Yo. Saudara Zhang. Mengapa kamu di sini? Ayolah, duduk, duduk. Adik-adiknya. Berhenti bekerja. Saya datang hari ini. Ini adalah acara yang membahagiakan. UPS. Apa acara bahagianya? Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Saudara Zhang, mari kita berbicara. Lehehe, itu saja. Putriku Shang Ting. Usianya telah tiba. Saya di sini untuk melamar pernikahan. Aduh, bagus, bagus, bagus. Lalu begini. Kami akan menjadi lebih dari sekedar tetangga di masa depan. Masih mertua. Itu lebih merupakan kebahagiaan daripada kebahagiaan. UPS, keluarga kami berbakat. Saya sudah mengenal Shang Ting sejak saya masih kecil. Hubungan keduanya juga baik. Aku benar-benar harus membiarkan adikku buang air kecil dan lihat ke cermin. Paman Zhang bahkan tidak berbicara. Kamu mulai menggosokkannya ke wajahmu. Penyepuhan. Apakah menurut Anda Paman Zhang datang ke desa melakukan upaya pengentasan kemiskinan? Keluargamu terlilit hutang karena membeli rumah. Aku melihatmu, hanya ingin menyeret orang ke dalam air. Isi lubang itu di rumahmu. Ibu, tetaplah di sini. Ini memalukan. Apakah menurut Anda beberapa kali terakhir? Bukankah kita sudah kehilangan cukup banyak orang? Saudara Zhang, maksudmu? Su Chenku, apakah Anda akan menikah dengan putri Anda? Ya. Artinya dua anak. Kita sebagai orang tua, tidak ada intervensi. UPS. Itu perasaan yang bagus. Setelah ini, saya ingin mengubah kata-kata saya. Aku memanggilmu ayah mertua. Paman Zhang. Anda akan kembali lagi nanti. Bawa Zhang Ting dan Bibi. Mari kita makan malam. Bagus. Namun, sudah waktunya bagi Anda untuk mengubah nada Anda. Hahaha. Bulan yang singkat ini. Banyak hal yang terjadi. Berhentilah merasa emosional. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Lebih baik tidak memiliki kekuatan apapun. Menikah adalah suatu hal yang besar. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu mulut. Pokoknya, Bos Lin masih membantu. Kita bisa memikirkannya. Kemana harus pergi untuk perjalanan bulan madu? Apakah Anda melihatnya di ponsel Anda? Apakah ada berita? Lam membuat pengumuman baru. Ingin membantu pasangan mengadakan pernikahan. Apa latar belakang pasangan pengantin baru ini? Menikah adalah sebuah perjuangan besar. Tidak jelas. Baru saja mendengar. Tuan Lin diselamatkan oleh pria itu. Saya sangat iri dengan pertarungan sebesar ini. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Seberapa mewah pernikahan ini? Bai Yue Guang, saya juga minum teh sore. Di mana Anda akan bermain selanjutnya? Cahaya bulan sayangku. Kamu sudah lama naksir aku. Apa yang ingin saya lakukan? Apakah kamu tidak tahu?